Pada tahun 2006, sebuah kejadian luar biasa terjadi di kota kecil Tixtla, di negara bagian Guerrero, Meksiko. Kejadian ini bukan hanya menggemparkan umat Katolik di sana, tapi juga menjadi sorotan gereja secara global. Waktu itu, pada tanggal 21 Oktober, diadakan sebuah retret spiritual yang dihadiri oleh banyak umat, termasuk beberapa imam dan biarawati. Selama misa kudus yang berlangsung di kapel seminari, seorang suster sedang membagikan komuni kepada umat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh pada salah satu hosti kudus. Hosti itu mengeluarkan cairan merah, mirip darah segar. Sang suster segera menghentikan pembagian komuni dan melaporkan kejadian tersebut kepada imam yang memimpin misa. Hostinya lalu disimpan dengan hormat dan segera dilaporkan ke uskup setempat, Mgr Alejo Zavala Castro. Beliau langsung memulai penyelidikan dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa hosti tersebut tidak dirusak atau diubah oleh manusia. Uskup kemudian meminta analisis ilmiah independen dari beberapa ahli medis dan forensik. Salah satunya adalah Dr. Ricardo Castanon Gomez, seorang ilmuwan yang telah menyelidiki beberapa mukjizat ekaristi lainnya, termasuk di Buenos Aires dan Lanciano. Setelah melalui pengujian yang ketat, hasil laboratorium menunjukkan bahwa cairan merah yang keluar dari hosti tersebut adalah darah manusia sungguhan, dengan golongan darah A. Yang menarik, ini adalah tipe darah yang sama ditemukan dalam mukjizat ekaristi di Lanciano, Italia, dan juga pada kain kafan Turin, kain yang diyakini membungkus tubuh Yesus setelah penyaliban. Lebih dari itu, jaringan yang muncul di hosti tersebut ternyata merupakan jaringan dari otot jantung manusia, khususnya bagian yang aktif mengalami penderitaan, seperti dalam kondisi trauma atau siksaan berat. Yang membuat para ilmuwan terdiam adalah, jaringan ini hidup. Ia tidak membusuk meskipun tidak diawetkan dengan bahan kimia, dan tidak menunjukkan tanda-tanda manipulasi manusia. Hingga hari ini, Gereja Katolik belum secara resmi menyatakan ini sebagai mukjizat yang harus diimani oleh seluruh umat, karena proses discernment masih terus dilakukan. Namun, peristiwa ini sudah dianggap sebagai tanda yang sangat kuat bagi banyak orang untuk kembali menaruh hormat dan kekaguman pada misteri Ekaristi Kudus. Mukjizat ini bukan sekadar fenomena fisik. Ia adalah seruan dari surga agar kita menyadari, Ekaristi bukan hanya lambang. Itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh percaya? Dan, bagaimana sikap kita saat menerimanya dalam komuni kudus?